Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk perkuliahan Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas pendapatan dan produksi. Nah, untuk memulai kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dulu agar kuliah kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, untuk kelompok 3 bisa memulai untuk presentasi. Sudah Ibu bukakan akses untuk share screen. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, mohon bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian di akhir sesi presentasi, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum kalian pahami. Sudah jelas instruksinya ya? Oke, yuk. Ibu. Sekarang kelompok 3 bisa memulai presentasi. Ibu, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang elastisitas pendapatan dan produksi. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Marsha Irfan Kurniawan dengan NIM 202035003. Yang kedua ada Leila Lili Puspita dengan NIM 202035011. Yang ketiga ada Kartika Sylvia Indriani dengan NIM 202035014. Yang terakhir ada Zulfikar Raffi Nur Tahyandi dengan NIM 202035023. Yang pertama, elastisitas pendapatan. Pengertian elastisitas pendapatan. Menurut Hidayati tahun 2019, elastisitas pendapatan merupakan kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah diakibatkan oleh pendapatan masyarakat juga mengalami perubahan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, maka dibagi menjadi 4 jenis barang, yaitu yang pertama ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contohnya yaitu ubi kayu akan diganti oleh beras jika pendapatan naik. Yang kedua, ada barang esensial. Barang esensial merupakan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Contohnya barang esensial yaitu barang kebutuhan pokok atau kata lain sembako. Yang ketiga, barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya televisi atau peralatan rumah tangga. Yang keempat, barang mewah. Barang mewah adalah barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada perubahan pendapatan konsumen. Suatu barang dikatakan barang mewah apabila elastisitas pendapatannya lebih dari 1. Contohnya mobil dan emas. Elastisitas pendapatan sendiri dapat dirumuskan yaitu EI sama dengan delta QC per Q, delta QCX per QX
per panjang delta I per I, atau EI delta Q dx per delta I kali I per Qx, di mana EI sama dengan elastisitas pendapatan, delta Q dx sama dengan perubahan kuantitas barang X, Qx kuantitas barang X, delta I perubahan pendapatan konsumen I sama dengan atau income atau pendapatan konsumen. Bila dikaitkan dengan hubungan antara dua jenis barang, misal A dan B, maka kuantitas barang A yang diminta selain dipengaruhi oleh harga barang A dan B, juga oleh pendapatan konsumen. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai IDA sama dengan F kali PA kali I. Sehingga elastisitas pendapatan juga dapat ditulis EI sama dengan turunan IDA per turunan I kali I per turunan DA. IDA. Keterangannya, EI lebih dari 0 kurang dari 1 disebut sebagai barang normal atau barang kebutuhan pokok. Apabila EI lebih dari 1 disebut sebagai barang mewah atau superior. Apabila EI kurang dari 1 disebut sebagai barang inferior. Mas Marsha, suaranya tidak terdengar, Mas. Maaf, Bu. Suaranya tidak masuk ke Zoom. Oh, baik, Bu. Saya ulangi dari awal, Bu. Iya, contoh soal ini dibaca. Bila dikaitkan dengan hubungan antara dua jenis barang, misal A dan B, maka kuantitas barang A yang diminta, selain dipengaruhi oleh harga barang A dan juga B. Mohon maaf, Mas Marsha. Untuk contoh soal saja, Mas. Maaf, Bu, sinyal yang share screen hilang, Bu. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Leila Lilik Puspita. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu pada saat pendapatan per bulan sebesar 1 juta rupiah, Anton membeli sate sebanyak 4 kali dalam sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 rupiah dan Anton membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Penyelesaian. Diketahui delta Q dx sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Delta I sama dengan 1.500 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000. I sama dengan 1 juta. Qx sama dengan 4. Yang ditanya adalah berapakah elastisitas pendapatan. Rumusnya yaitu EI sama dengan delta Q dx dibagi delta I dikali dengan I per Qx sama dengan 6 per 500.000 dikali 1 juta per 4. EI sama dengan 6 juta per 2 juta. EI sama dengan 3. Jadi besar elastisitas pendapatan adalah 3. Maka sate merupakan barang superior atau mewah. Next. Contoh soal yang kedua. Suatu barang
A memiliki fungsi permintaan QDA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I. Jika harga per unit barang A dan B masing-masing Rp500 dan Rp2.000, sedangkan pendapatan konsumen sebesar Rp500.000, berapa elastisitas pendapatannya dan termasuk jenis apa barang A? Penyelesaian yaitu diketahui fungsi QDA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I. PA sama dengan 500, PB sama dengan 2.000, dan I 500.000. Jawab, maka QDA sama dengan negatif 7 PA ditambah 9 PB ditambah 0,5 I sama dengan negatif 7 PA dimasukkan 500 ditambah 9 dikali 2.000 ditambah 0,5 I-nya 500.000 sama dengan negatif 3.500 ditambah 18.000 ditambah 250.000 hasilnya 264.500. Dan diketahui turunan QDA per turunan I sama dengan 0,5. Jadi EI sama dengan turunan QDA per turunan I dikali I per QDA sama dengan 0,5 dikali 500.000 per 264.500 sama dengan 0,9451. Karena EI lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti barang A merupakan barang normal. Yang selanjutnya ada elastisitas produksi. Elastisitas produksi dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi untuk mengukur seberapa sensitif perubahan produksi suatu barang terhadap perubahan jumlah faktor produksi. Dengan kata yang lebih mudah dipahami, elastisitas produksi adalah seberapa besar persentase perubahan yang terjadi pada jumlah produksi yang dihasilkan apabila seorang produsen mengubah jumlah faktor produksi sekian persen. Menurut Napitupulu tahun 2013. Adapun faktor-faktor produksi yaitu A. Tanah, B. Tenaga kerja, C. Modal, dan keahlian pengelolaan usaha atau entrepreneurship. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kartika. Selanjutnya, A. Tanah dan sumber alam. Adapun kekayaan alam antara lain keadaan iklim dan juga tanah, kekayaan hutan, kekayaan yang ada di bawah tanah, aneka bahan tambang, dan kekayaan air. Kondisi tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, mutu tanah, keadaan iklim, dan juga luas dari tanah yang bersangkutan. Sumber alam merupakan suatu dasar dalam berbagai kegiatan baik pada sektor perikanan, pertanian, kehewanan, dan juga pertambangan. Sektor tersebut secara umum biasanya disebut sebagai produksi primer. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja ialah semua hal yang selalu bersedia dan juga sanggup untuk bekerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan umur tenaga kerja tersebut. Yang pertama, seorang warga negara yang berada di bawah usia kerja, yaitu di bawah 15 tahun. Yang kedua, golongan tenaga kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga, golongan tenaga kerja yang sudah melebihi umur kerja, yaitu di atas umur 65 tahun.
C. Modal. Modal merupakan sejumlah tertentu faktor produksi yang dapat berupa benda yang diciptakan sendiri oleh manusia dan bisa dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya, mesin dan juga peralatan pabrik, bahan baku produksi, tempat untuk memproduksi, dan sebagainya. D. Keahlian pengelolaan usaha atau entrepreneurship. Pada faktor produksi ini dapat berbentuk sebagai keahlian dan juga kemampuan baik usaha untuk mendirikan dan juga dalam mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang nantinya mereka butuhkan. Peranan pengelolaan, yakni memimpin usaha yang bersangkutan, mengatur organisasi yang dimilikinya, menaikkan mutu dan tenaga manusia, sehingga nantinya bisa dipergunakan sebagai unsur modal dan alam dengan sebaik mungkin. Beberapa pengertian skill. Yang pertama, managerial skill atau entrepreneurial skill merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan kemampuan yang ada dengan sebaik mungkin. Yang kedua, technological skill. Kemampuan yang berkaitan dengan keahlian seseorang yang secara khusus bersifat ekonomis teknis dan dibutuhkan atau diperlukan dalam kegiatan ekonomi dan produksi tertentu. Yang ketiga, organizational skill. Kemampuan seseorang yang terkait dengan kecerdasannya dalam mengatur berbagai usaha yang ditekuni. Dalam hal ini berkaitan dengan berbagai hal dalam lingkungan tersebut, dalam lingkungan sebuah perusahaan, ataupun juga disebut sebagai kegiatan untuk kepentingan masyarakat, misalnya usaha dalam membentuk sebuah koperasi, bank-bank, dan lainnya. Elastisitas suatu fungsi Y sama dengan Fx didefinisikan sebagai hasil bagi fungsi marginal Y aksen dengan fungsi rata-rata Y topi. Secara matematis, elastisitas produksi dapat ditulis sebagai berikut. EP sama dengan persentase perubahan produksi dibagi persentase perubahan faktor produksi atau nilai produk marginal dibagi produk rata-rata. Menurut Sukartawi dalam Istiqomah, Suharti Marhani 2018 jika sigma BI sama dengan 1. Sigma BI sama dengan 1 berarti usaha pada kondisi constant return to scale. Sigma BI kurang dari 1 berarti usaha pada kondisi decreasing return to scale. Sigma BI lebih dari 1 berarti usaha pada kondisi increasing return to scale. Selanjutkan akan dilanjutkan oleh Mas Zulfikar. Terima kasih Mbak Kartika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai constant return, increasing return, dan decreasing return yang telah dijelaskan Mbak Kartika sebelumnya. Yang pertama, constant return. Constant return merupakan hubungan yang menunjukkan jumlah hasil produksi yang meningkat dengan jumlah yang sama pada setiap satuan tambahan input. Adapun apabila digambarkan dengan grafik, dapat dilihat di PPT bahwasanya grafik meningkat secara konstan. Lalu yang B ada increasing return. Increasing return merupakan hubungan di mana satu satuan tambahan input yang dipergunakan dalam proses produksi dapat menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kesatuan sebelumnya. Apabila digambarkan oleh grafik dapat dilihat di PowerPoint. Lalu yang ketiga ada decreasing return.
Decreasing return merupakan suatu hubungan di mana satu kesatuan tambahan faktor produksi atau input yang dipergunakan dalam proses produksi bisa menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari satu kesatuan sebelumnya. Dilansir dari Hidayati pada tahun 2019. Nah, adapun contoh soal dari elastisitas produksi adalah sebagai berikut. Hitunglah elastisitas produksi dari fungsi produksi P sama dengan 5x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3 pada tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini X sama dengan 2 karena diketahui bahwa ada perubahan tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Lalu kita tuliskan juga untuk fungsi yang telah diketahui, yaitu 5x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3. Lalu kita juga bisa menuliskan turunan pertama dari fungsi yang telah diketahui. P aksen sama dengan 10x dikurangi 15x kuadrat. Lalu kita tuliskan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu elastisitas produksi sama dengan dP per dx atau turunan pertama dari fungsi P oleh X dikalikan X per P. Kita substitusikan EP sama dengan 10x dikurangi 15x kuadrat dikali X per 5x kuadrat dikurangi 5x pangkat 3. Kita juga dapat mensubstitusikan X sama dengan 2 di persamaan tersebut. Sehingga EP sama dengan 10 dikali 2 dikurangi 15 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 per 5 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3. Hasil perhitungan yaitu menjadi EP sama dengan negatif 40 dikalikan dengan negatif 0,1. Sehingga nilai dari EP yaitu 4. Jadi dari kedudukan X sama dengan 2, faktor produksi yang digunakan naik sebesar 1%. Sehingga produk yang dihasilkan bertambah sebanyak 4%. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu elastisitas pendapatan merupakan kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang juga mengalami perubahan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, maka barang dibagi menjadi 4 jenis barang, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Elastisitas produksi adalah elastisitas yang mengukur seberapa sensitif atau kepekaan perubahan produksi suatu barang terhadap perubahan jumlah faktor produksinya. Adapun faktor-faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengelolaan usaha atau entrepreneurship. Dan ini adalah latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman dan nanti dapat dikirimkan kepada Mbak Leila Lili Puspita atau Mbak Kartika. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam PPT maupun penjelasan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Iya Bu, ada Bu. Oke, silakan. Sebelumnya tadi Mas Zulfikar yang latihan soal itu persamaannya agak kegeser Mas posisinya. Mohon nanti diperbaiki agar teman-teman tidak kesulitan nanti saat menerjemahkan soalnya. Oke, Mas. Mohon maaf sebelumnya karena ini
menggunakan device yang berbeda dengan PowerPoint yang berbeda. Mohon maaf apabila sedikit bergeser karena apabila menggunakan dua perangkat ketika share screen tadi tidak kuat sinyal saya. Nanti akan dikirimkan lagi melalui WhatsApp group. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya mengenai tadi elastisitas pendapatan, tadi sudah dijelaskan beberapa hal. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin nilai EI sama dengan 1? Dan jika mungkin, termasuk jenis barang apakah ketika EI sama dengan 1? Terima kasih. Kelompok 3 mau menjawab dulu atau membuka pertanyaan kembali? Oh maaf, Mas Zulfikar, diralat pertanyaannya. Mohon maaf. Oh, bisa ditampilkan bagian yang tadi Mas, yang EI tadi. Saya agak lupa. Apakah sudah terlihat? Ini nggih. Ya Mas, itu. Nah, itu sepertinya ada yang berbeda di makalah Mas. Yang di makalah kayaknya pakainya 0. EI lebih dari 0 sama EI kurang dari 0. Iya Mas, mohon maaf karena masih terdapat kesalahan di PPT-nya mungkin. Ini diketik aja langsung bisa Zul. Itu nggak usah pakai equation kan bisa. Equation-nya dihapus dulu aja. Ini naik-naik juga kok. Atau kamu geser tuh biar bagus. Itu yang lebih dari 2 emang. Lebih dari 1 itu kan sama. Ketik aja EI biasa gitu nggak apa-apa. Oke, yang atas. Nun sewu Bu, yang paling bawah bukannya EI kurang dari 0 ya Bu? Ini kelompok 3 gimana nih? Kan Iya, sudah Bu, ada kurang dari batasannya 0. kalau yang di atas itu. Iya. Sudah, Bu. Oke, ini ya Oh iya Mas, kriterianya ya. Silakan Mas Puji. yang di makalah kayaknya EI lebih dari 0 Mas. Itu yang benar yang mana Mas? Saya jadi bingung.
EI lebih dari 1 atau EI lebih dari 0? Di makalah tertera bahwa apabila EI lebih dari 0 kurang dari 1 itu disebut sebagai barang normal pada halaman 4 makalah. Lalu apabila EI lebih dari 1 disebut barang mewah atau superior, apabila EI kurang dari 0 disebut barang inferior. Baik, terima kasih Mas Zulfikar. Untuk pertanyaannya yang tadi, ralat tadi, apakah mungkin nilai EI sama dengan 0? Dan jika mungkin, termasuk jenis barang apa ketika ada EI sama dengan 0 tadi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Zulfikar dan teman-teman mau menjawab? Baik, terima kasih Mas Puji atas pertanyaannya. Saya mendapat sumber lain bahwasanya apabila EI lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, itu juga disebut dengan barang normal. Jadi ketika kondisi EI sama dengan 0 maupun EI sama dengan 1, itu disebut barang normal. Berarti masih tergolong ke barang normal ya, Mas? Iya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, Oh saya ya, bisa. paham. Ini mungkin perlu diperbaiki tandanya gitu ya. Jika Mas Zulfikar merangkum dari beberapa sumber, ternyata ada kriteria tambahan tadi ya. Jika EI-nya itu sama dengan 0 maupun sama dengan 1. Berarti kan keterangan yang paling atas nih, apabila EI lebih dari sama dengan 0, harusnya kan gitu ya. Dan EI kurang dari sama dengan 0 ya, ada tanda sama dengannya ya. Gitu ya maksudnya Mas Zul ya tadi ya. Nggih, Bu. Oke, nanti bisa diralat ya. Oke. Bagus Mas Puji pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya mau tanya lagi, Bu. Masih ada Ya beberapa hal. lagi, sebentar Oke. ya Mas Puji ya. Iya, Kita Bu. tunggu dulu teman-teman yang lain, ada enggak? Nanti kalau enggak ada, baru Mas Puji. Kita beri kesempatan yang lain dulu. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya enggak? Izin menambah Bu. Tadi soalnya pertanyaannya itu sama dengan Mas Puji Bu, sepemikiran gitu Bu. Oke, Menurut silakan. saya itu ketika EI sama dengan 0 itu sangat memungkinkan Bu. Karena ketika pendapatan tidak berubah, misal pendapatan bulan Januari dan Februari itu tidak berubah, artinya masih sama, kan memungkinkan delta income-nya itu apa itu bahasanya ya, tulisannya income lah itulah. Pendapatan delta Selisih pendapatannya itu pendapatannya 0. Iya. delta pendapatannya kan sama dengan 0 Bu. Jadi memungkinkan kan nanti ketika dibagi 0 sama dengan 0. Jadi EI-nya memungkinkan sama dengan 0. Jadi yang disimpulkan di situ kurang tanda sama dengannya itu berarti masih kurang tepat menurut saya Bu ya. Oke. Bagus, menambahkan ya jawaban dari Mas Zulfikar tadi ya, Mas Darul ya. Iya Bu, menguatkan. Oke, jadi nanti harus ada revisi ya, kelompok 3 ya, untuk makalah maupun PPT-nya nggih. Sehingga kriteria ini kan penting nggih untuk menentukan jenis elastisitas yang mana. Oke teman-teman semua, tolong videonya dinyalakan. Fauzi, Fatur, Dian, Mayada, Kartika, Erika, Eka, Fadila, Niswatur. Dinyalakan semuanya, nggih.
dan diarahkan ke wajahmu, jangan diarahkan ke plafon, karena yang ikut kuliah bukan cicak ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak dari teman-teman mahasiswa? Halo? Belum ada yang tanya? Mas Puji, mau tanya lagi? Silakan. Oh ya Bu, sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin menanggapi dari Mas Daru tadi Bu. Nggih. Mas Daru tadi kan mengatakan bahwa jika income atau pendapatannya tetap, artinya kan delta I-nya itu 0. Ketika dibagi 0, Mas Daru mengatakan hasilnya 0. Kalau dibagi 0 Bukankah ya, itu salah Mas Daru? Iya, maaf, tidak maaf. bisa. Itu ralat tuh, tak hingga ya. Tak hingga atau tak terdefinisi? Beda loh nanti loh. Ayo. Tak terdefinisi Tak Bu. terdefinisi Bu, tak terdefinisi. Ayo. Iya Bu, tak terdefinisi. Bilangan dibagi 0. Tak Bu, terdefinisi. tak terdefinisi, nggih. Oke. Nanti dicek kembali ya. Ini kelompok 3 nggih untuk kredibilitas dari isi makalahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Fatur mau menanggapi? Tidak, Bu. Tidak. Oke, yang lain gimana? Iya, Bu. Kalau tidak terdefinisi nanti masuknya apa Bu? Gimana? Tadi Bu, kalau EI-nya tidak terdefinisi, maksudnya nanti di bagian barang apa gitu Bu? Mewah atau inferior gitu Bu? Oke, Kan nah ini memungkinkan nilainya 1 atau berapapun, kalau dibagi 0 kan bisa saja hasilnya kan bisa ditulis 1000 juga boleh, ditulis berapapun kan boleh Bu. Oke, Karena berapapun nah kan. Iya. paham saya. Oke, Mas Zulfikar, nih kelompok 3 dikomentari dulu. Itu mungkin jenis kasus-kasus yang khusus ya tadi ya, jika pendapatannya tidak berubah. Padahal kita kembali ke definisi elastisitas tadi apa? Ayo. Iya Bu, kecenderungan perubahan itu Bu. Iya, kan kecenderungan perubahan. Kalau tidak berubah kan tidak elastis kan? Tidak terjadi elastisitas. Tidak ada deltanya, Giana. Perlu dihitung atau enggak? Berarti kalau tidak ada perubahan berarti betul usah dihitung tuh Bu. Gak usah Iya, termasuk kan elastisitas bukan ya? Tidak terjadi elastisitas toh? Oh nggih Bu, matur suwun Bu. Iya. Oke, ada lagi enggak yang mau bertanya? Saya Bu, tadi yang pertanyaan kedua belum Bu. Oke, silahkan Puji. Mas Zulfikar bisa menampilkan tadi yang slide jenis-jenis barang tadi Mas. Ini sambil nunggu Zulfikar ya. Ini Ibu Ibu. bangga sama teman-teman mahasiswa semester 4 yang lolos PKM. Saya ucapkan selamat ya. Kemudian bagi yang belum lolos, harap jangan putus asa. Kita coba lagi tahun depan. Kita masih punya kesempatan. Oke, ini sudah tampil. Silakan Mas Puji. Yang sebelumnya Mas, yang jenis-jenis ada barang superior, kemudian inferior. Nah, pertanyaan saya, yang barang esensial itu terjadi ketika EI, kondisi EI berapa ya Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Puji. Saya akan berusaha menjawab
menurut saya di sini sudah dijelaskan bahwasanya barang esensial tidak akan mengalami perubahan karena perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Jadi barang esensial ini tidak akan berubah atau tidak akan mengalami suatu perubahan baik penambahan maupun pengurangan ketika pendapatan akan naik atau turun, karena barang esensial ini adalah barang kebutuhan pokok. Misal sembako. Nah, sembako kan manusia itu misal beras. Kalau diilustrasikan kan makanan dari manusia kan tidak akan bertambah atau berkurang sesuai dengan pendapatan. Misal kalau pendapatannya banyak malah makannya banyak kan tidak mungkin, pasti sesuai dengan porsi dari manusia itu sendiri, seseorang itu sendiri. Jadi barang esensial tidak akan berpengaruh terhadap elastisitas pendapatan yang ada. Seperti itu Mas Puji. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Nun sewu Terima Mas kasih Jul. Mas Zulfikar. Nun sewu Mas, niku kan kalau beras misalnya kan tambah anggota keluarga misalnya. Asal mulanya anggota keluarganya 3, nah kemudian itu punya anak lagi 1, berarti kan jadi beban keluarganya kan tambah 1, jadi anggota keluarganya kan 4. Jadi dalam makan beras kan tentunya beda dengan ketika jumlah anggotanya itu 3 gitu misalnya. Nah berarti kan tetap mengalami perubahan gitu, bahwa tadi barang esensial itu yang termasuk sembako, termasuk beras itu kan tetap mengalami kenaikan. Dia tidak mungkin ketika pendapatan naik berasnya itu tetap segitu, yang dibeli cuma misal 10 kilo sebelumnya, terus ketika tambah anggota tetap 10 kilo, kemungkinan kan tidak gitu karena tambah anggotanya gitu. Itu bagaimana ya Mas? Terima kasih Mas Darul atas pertanyaannya. Sepengetahuan saya ketika belajar elastisitas pendapatan ini dalam artian tidak mempengaruhi jumlah dari anggota keluarganya. Jadi yang difokuskan di sini adalah perubahan di pendapatannya, sehingga dikandung maksud dapat juga pendapatan dari seseorang untuk seseorang itu sendiri. Hal yang saya tangkap dari belajar elastisitas pendapatan ini. Jadi saya belum menemukan bahwa jumlah dari anggota keluarga akan mempengaruhi elastisitas pendapatan. Seperti itu Mas Darul, karena di delta income-nya ini tidak rata-rata dari apabila pendapatan dibagi jumlah anggota keluarga tidak akan, tetapi perubahan dari pendapatan itu sendiri. Jadi tidak, menurut saya ketika belajar elastisitas pendapatan ini, jumlah anggota keluarga tidak akan mempengaruhi dari nilai EI-nya. Seperti itu Mas Darul. Terima kasih. Menurut saya sangat berpengaruh Mas, karena ada definisinya itu kecenderungan perubahan barang yang diminta. Berarti kan nanti berpengaruh pada delta QD-nya Mas. Kuantitas demand atau apa itu loh bahasa Inggrisnya. Saya itu kurang ahli ya dalam bahasa Inggris. Pokoknya QD itu artinya itulah, barang yang diminta. Jadi pastinya ada perubahan dong. Kalau dalam tadi beras misalnya sebelum itu, berarti kan dia sangat mempengaruhi perubahan barang yang diminta. Jadi nun saya Mas ya, cuma meluruskan bahwa elastisitas pendapatan itu juga melihat dari sisi itu perubahan barang yang diminta sesuai dengan definisinya yang Mas tulis di makalah maupun di PPT Mas itu. Terima kasih. Jadi tidak cuma perubahan income-nya saja atau delta income gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Darul. Mungkin dari anggota kelompok
tiga yang lain dapat memberi tanggapan. Oke, silahkan ditambahkan. Mas Marsha, biasanya kalau kamu punya ide yang cukup out of the box, kemudian teman-teman kelompok yang lain bisa menambahkan. Kita kembalikan kepada definisi dan ini ya, batasan yang dibahas di sini. Jadi kalau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan dari ini ya, dari permintaan barang, ya. Di sini yang dibahas adalah mengenai pendapatan saja yang mempengaruhi. Kalau untuk penambahan jumlah anggota keluarga dan lain sebagainya itu tidak dibahas di sini. Jadi mohon maaf kepada Mas Darul ya, untuk topik-topik yang di luar itu Mas Zulfikar dan tim akan berusaha memberikan solusi ya. Tetapi untuk saat ini yang dibahas oleh kelompok 3 hanya pada kecenderungan permintaan barang dan jasa berubah jika diakibatkan oleh pendapatan masyarakat. Ya, tidak untuk yang lainnya begitu. Mas Puji tadi tanya apa nggih? Yang barang esensial ya. Iya, Bu. Nah, tadi saya setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Zulfikar bahwa barang esensial ini tidak akan berubah ya meskipun pendapatan dari seseorang itu meningkat atau menurun. Jadi dia tetap sehingga tidak dimasukkan ke dalam kategori-kategori ketika E-nya tadi bernilai berapa. Gitu ya. Kategori elastisitas pendapatannya tadi apakah dia termasuk barang mewah, barang normal atau barang inferior seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kulo, Bu. Oke, Mas Herul. Silahkan Mas Herul. Kepada kelompok 3 ya, ini bukan Mas Raffi. Pertanyaan saya mudah saja, itu kan faktor produksi salah satunya ada tanah. Nah, sedangkan pada saat ini kan penggunaan teknologi semakin canggih, misal bisa dari rumahnya masing-masing. Jadi saya punya tetangga itu, entah itu kerjanya apa, tapi pakainya itu laptop dari rumahnya masing-masing gitu, tapi punya anggota banyak. Ya gak tahu rapatnya pakai Zoom atau apa gitu. Nah, itu kan di makalahnya ada tulisan bahwa tanah adalah faktor produksi primer. Jadi yang harus ada gitu. Apakah di rumahnya masing-masing itu termasuk tanah tersebut menjadi faktor produksi primer atau bukan gitu. Terima kasih. Silakan kelompok 3 menanggapi. Betul tadi ya, pertanyaannya tidak untuk Mas Zulfikar, tetapi untuk kelompok 3 yang lain. Silakan bisa memberikan komentar. Ayo, kelompok 3. Apakah saya boleh menjawab, Bu? Boleh, kan Mas Zulfikar juga kelompok 3 tuh. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Darul atas pertanyaannya. Nah,
di sini kan tanah akan menjadi faktor produksi primer. Karena apa? Ketika seseorang bekerja dari rumah juga itu kan menempati suatu bangunan atau apa. Ini sepertinya sinyalnya hilang ya. Nggih, Bu. Oke, tadi ini yang dibahas adalah faktor-faktor produksi ya, Mas Darul ya. Nggih, leres, Bu. Nah, jika sekarang kan penyediaan barang dan jasa kan tidak hanya ini, saya paham maksudnya Mas Darul ya, seiring berkembangnya teknologi bisa jadi kita pabriknya adanya di dunia maya, seperti itu ya. Maksudnya begitu nggih? Nggih, Bu. Nggih, Nah, nggih, Bu, apakah leres, Bu. dipengaruhi oleh tanah di sini? Nah, untuk saya bisa menangkap bahwa referensi yang digunakan ini kan sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk pesatnya teknologi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pandemi, gitu. Banyak negara-negara Nggih. maju itu sudah beralih dari dulunya WFO, sekarang pekerja-pekerja sudah WFH karena sudah merasa nyaman kerjanya dari rumah. Kalau teman-teman lihat berita itu di Amerika Serikat ya, banyak pekerja Google, banyak pekerja dari Apple itu keluar. Nah, resignnya itu bukan karena dia keluar dari pabrik atau dari instansi tersebut, tetapi dia resign untuk pindah kerja ke tempat yang dekat sehingga dia bisa WFH. Ternyata seperti itu. Nah, di sini masalahnya tadi yang ditanyakan oleh Mas Darul adalah faktor produksi yang dipengaruhi oleh tanah. Apakah dia sekarang menjadi faktor yang utama begitu nggih? Kalau tanah tadi Mas Zulfikar ini sudah ada, bisa ditayangkan kembali. Tanah tadi kan tidak hanya dari tanah yang ditempati oleh pabriknya ya Mas Darul ya, tetapi ada beberapa maksud. Nah, beberapa makna tadi ada tanah dipengaruhi oleh iklim, kemudian ada apa lagi tadi? Ini agak susah nih untuk ditayangkan, Mas Zulfikar. Jadi kalau menurut saya bukan rumah yang kita tempati ya. Kalau untuk saat ini definisinya sudah bergeser. Meskipun misalkan kita online dari rumah, ya, tanahnya itu bukan lagi tanah tempat kita berpijak, tetapi dari platformnya. Nah, kayak gini kan, tanah dan sumber alam. Ya. Kalau ini dipengaruhi misalkan nih pabrik di Semarang, untuk saat ini kan ada rob, dia kan akan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Tidak hanya tanah tempatnya pabrik itu berada, tetapi ternyata sekarang ada pasang air laut sehingga menyebabkan pabriknya itu tidak bisa berproduksi. Nah, itu contohnya ya. Jadi tidak hanya tanahnya saja. Nah, kalau dia sekarang online, nah maknanya akan bagaimana? Itu ya, coba sebelum Bu Ratri silahkan kelompok 3 bisa memberikan komentar. Halo, kelompok 3. Marsha?
Oke. Nah, Mas Zulfikar ada di tempat? Zulfikar agak susah untuk komen sepertinya. Oke, kita balik lagi ya. Wifi-nya putus. Oke. Oke, Mas Darul bisa mengulangi lagi tadi yang ditanyakan? Iya Bu, apakah tanah itu masih termasuk kebutuhan produksi primer atau bukan gitu Bu? Oke, nah jadi tanah masih termasuk produksi primer atau bukan gitu nggih pertanyaannya ya. Nah, ini tergantung dari jenis produk yang ingin dihasilkan ya. Kalau misalkan apa namanya perusahaan Gojek misalkan untuk di Jakarta tentunya kan dia masih membutuhkan tanah ya Mas Darul ya, karena masih harus ada tempat, ada kantor, nah kantor utamanya segitu ya. Tetapi ketika sudah berjejaring dengan driver-drivernya ya, itu namanya apa ya, ojek online-nya ya. Nah, itu mereka tidak lagi membutuhkan faktor produksi yang berupa tanah tersebut, tetapi kan sudah menggunakan media yang lain. Tetapi menurut Bu Ratri untuk saat ini keduanya masih sangat diperlukan. Apakah tahun-tahun ke depannya, tahun-tahun ke depan, 10 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi, apakah sudah bisa bergeser? Saya rasa sangat memungkinkan untuk bergeser. Ya. Karena Bu Ratri itu kadang lihat vlog ya, orang luar negeri, ya, orang Inggris itu, dia kerjanya di Inggris, tapi mengelola perusahaan untuk tenaga kerja, ibaratnya apa ya, TKW, untuk se-Asia Tenggara. Jadi dia kerjanya dari Inggris, tetapi dia bisa memanage perusahaannya untuk menyediakan atau menyalurkan jasa TKW, asisten rumah tangga di seluruh Asia Tenggara. Nah itu kan dia tidak lagi punya kantor, kemudian tidak langsung ketemu orang-orangnya, gitu ya. Jadi semua akan memungkinkan, ya Mas Darul ya, dengan kecanggihan teknologi. Tentunya nantinya, ya, kalau ekonomi itu tidak bisa seperti matematika yang misalkan Pitagoras ya dari dulu sampai sekarang jika belum ada orang yang menyangkal bahwa Pitagoras itu salah, maka kan dia akan masih digunakan ya. Nah, jika faktor ekonomi ini tidak bisa apa namanya bersifat statis, tetapi dia bersifat dinamis. Yes, bergerak sangat cepat mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi, itu akan sangat mempengaruhi di faktor ekonomi. Seperti itu, Mas Darul. Teman-teman yang lain, yeah. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya lagi, Bu. Iya, silakan Mas Puji. Saya rasa kuliah ini hanya saya, Puji, Darul. Yang lainnya kemana nih? Ini ternyata mahasiswaku matematika ekonomi ini pintar-pintar semua. Tidak ada yang tanya karena sangat mudeng, ya. Iya toh? Yang nggak mudeng Mas Puji, Mbak Mas Darul toh ini yang bersuara. Nggak apa-apa ya Mas Puji ya. Diarani berarti nggak mudeng ya. Nggih, Bu. Karena masih belajar, Bu. Iya, betul. Yang lain kan sudah tamat nih tadi malam baca makalah, sama lihat PPT-nya udah selesai, ya. Oke, Mas Puji, silakan. Tadi mengenai contoh soal yang elastisitas produksi tadi, Bu, kan ada X sama dengan berapa itu. Nah, itu maksudnya nilai itu menggunakan faktor produksi, misalkan tadi X-nya kayaknya 2 atau berapa? Untuk kelompok 3 bisa ditayangkan kembali. Mohon maaf Mas Puji, sinyal saya tidak kuat untuk share screen. Oh iya Mas, tadi untuk X-nya berapa Mas? Yang contoh ketiga tadi. Iya, X sama dengan 2. Ya benar 2. Nah, itu X sama dengan 2 itu artinya dia menggunakan faktor produksi 2 jenis ataukah
satu jenis tapi sebanyak 2 buah gitu, Mas. Saya masih bingung mengartikannya. Tadi kan ada beberapa jenis faktor produksi. Nah, nilai 2 itu maksudnya dia menaikkan jumlah jenis faktor produksinya tadi, misalkan apa dengan apa, ataukah satu jenis faktor produksi tapi jumlahnya ditingkatkan menjadi 2, Mas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Puji Yang atas kelompok 3 nggak pertanyaannya. ada yang punya PPT-nya selain Zulfikar. Kok nggak ada yang mau share screen kelompok 3? Ini semua anggota kelompok harus bertanggung jawab ya. Harus saling membantu. Yuk. Silakan dijawab. Iya, Bu, mohon izin untuk menjawab. Kalau berdasarkan yang saya baca itu 2 unit itu bisa dari satu faktor produksi akan tapi jenisnya 2, atau juga bisa 2 jenis dengan per jenisnya 1 buah. Seperti itu Mas Puji. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan. Terima kasih. Oh, baik, Mas. Terima kasih. Yang ini ya tadi ya, yang ditanyakan Puji ya. Iya, Bu. Oke, gitu. Kalau di sini memang tidak tertera apakah dia satu jenis faktor produksi, nggih. Kalau di sini saya lihat sih satu jenis faktor produksi atau beberapa, tetapi dia yang dipentingkan adalah 2 unitnya saja ini, Mas. Elastisitasnya ya. X-nya 2, jadi tidak dipentingkan dari jenis faktor produksi yang mana, begitu. Itu ya, Mas Puji ya. Jadi memang karena kita tidak concern di sini secara full, maka ada beberapa hal-hal yang memang akan sangat rumit. Padahal kan ini kalau di mata kuliah di prodi pendidikan, di prodi apa tuh namanya, akuntansi sama manajemen ya, ini seharusnya adalah mata kuliah yang berantai, tidak hanya satu mata kuliah saja, begitu Mas Puji. Jadi harus ada hubungan dengan mata kuliah yang lain, begitu. Nah, inilah hebatnya dari Merdeka Belajar ya. Jadi andaikan ini bisa diambil di prodi manajemen atau prodi akuntansi, tentunya Mas Puji dan teman-teman bisa belajar lebih, ya, dengan dosen yang memang berpengalaman di sana juga. Tentunya materinya akan lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di prodi pendidikan matematika, seperti itu. Oke. Ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian kuliah untuk iya, Bu. matematika. Boleh Iya, gimana? satu lagi, Bu. Tapi Satu lagi. agak melenceng sedikit, Bu. Gimana? Kemarin kan membahas elastisitas permintaan, Bu. Nah, yang penawaran kenapa kok tidak dibahas, Bu? Elastisitas permintaan, ya. Kemarin Kemudian kan dibahas. Nah, sekarang kan langsung ke elastisitas pendapatan sama produksi. Nah, yang berdasarkan buku yang saya baca kan juga ada elastisitas penawaran, Bu. Nah, kenapa tidak dibahas gitu, Bu? Tidak dibahas di mata kuliah kita, begitu ya, Mas Puji ya, maksudnya ya. Nah, terima kasih pertanyaannya, Mas Puji. Jadi untuk mata kuliah matematika ekonomi memang materinya itu tidak sekompleks. Mungkin Mas Puji bacanya kan buku dari pengarangnya dari ahli ekonom juga ya? Iya, Mas Puji. Dari sumber-sumbernya. Buku yang sama yang saya share kemarin itu, Bu. Oke. Nah, kalau kita membahas semuanya, tentunya ini akan menjadi terlalu berat untuk teman-teman mahasiswa. Jadi, harapan Ibu, kita bisa mempelajari nantinya ada sampai break even dan ada analisis proyek.
Nah, ini sebenarnya ada pengurangan-pengurangan materi, begitu Mas Puji. Jadi Ibu ambil yang sederhana-sederhana saja, sehingga nantinya ada materi, contohnya tadi Ibu sampaikan analisis BEP, kemudian ada kelayakan proyek. Nah, dua materi itu bisa sangat membantu teman-teman mahasiswa jika mengajukan PKM kewirausahaan. Itu untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah teman-teman bisa mencoba untuk membuat suatu usaha, kan dihitung dulu tuh break even point-nya, impasnya titiknya berapa, biar impas itu kan tidak untung tidak rugi. Nah, kalau mau untung kan harus naik dari BEP tersebut. Kemudian kelayakan proyek juga sangat penting, dan ada lagi yang terakhir itu ada anuitas. Anuitas itu untuk menghitung angsuran-angsuran. Nah, ini menurut saya sangat penting untuk teman-teman, sehingga ketika teman-teman misalkan kredit motor, kredit atau ambil pinjaman di bank, gitu. Sekarang kan hampir semua banyak yang kredit, bahkan beli iPhone aja kan ada yang kredit. Nah, itu teman-teman bisa ngitung anuitasnya. Jadi berapa besarnya bunga yang kalian bayarkan, selisihnya dengan harganya. Nah, seperti itu. Itu ya. Mohon maaf ya Mas Puji ya, untuk materinya memang tidak ditayangkan semuanya. Seperti itu. Oke. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Puji. Ibu harapkan materi hari ini ya dapat diterima oleh teman-teman mahasiswa semuanya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman mahasiswa mengenai matematika ekonomi, khususnya elastisitas pendapatan. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita akan dilanjutkan dengan tugas yang kalian akan kerjakan secara mandiri dan bisa dikumpulkan ya, hari ini pukul 23 ya, atau pukul 15 saja. Ini kan sudah paham semua, tadi nggak ada yang tanya, tahu berarti sudah bisa mengerjakan. Ada berapa soal kelompok 3? 4, Bu. Tapi 4. yang nomor 4 bercabang. 4 bercabang, oke. Sampai nanti malam nggak apa-apa. Jika setelah ini masih ada kuliah, biar tidak mengganggu ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Ibu mohon maaf jika di dalam penyampaian kuliah masih ada kekurangan ya dari segala sisi. Ibu mengucapkan selamat hari Jumat, semoga barokah, jangan lupa sedekah ya di hari Jumat yang berkah ini. Oke, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Terima kasih Bu Ratri. Nggih.